Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ami Husnul Paliha dengan NIM 2414027. Di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Nurjana MPD. Di sini saya akan menjelaskan kelompok 1 sampai kelompok 5. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelompok 1. Isi makalah kelompok 1 yaitu konsep dasar administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan adalah kerjasama yang sistematis melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Memiliki landasan filosofis yaitu UU Sidiknas dan histori yang berkembang mengikuti era digital. Tujuannya, fungsi, prinsip administrasi pendidikan, tujuannya adalah mendukung mutu pendidikan. Fungsinya mengatur program sekolah, struktur organisasi, kinerja guru, staf, dan serta pengawasan. Prinsipnya efisiensi, efektivitas, keadilan, transparansi, dan partisipasi. Ruang lingkup administrasi pendidikan meliputi administrasi kurikulum, peserta didik, tenaga pendidikan, sarana prasarana, dan keuangan. Proses penyelenggaraan pendidikan dimulai perencanaan visi dan misi dan program. Pembagian tugasnya melaksanakan pembelajaran, pengawasan, hingga evaluasi tentang hasil. Inti makalah dari kelompok 1 ialah administrasi pendidikan adalah pengelolaan seluruh sumber daya sekolah agar proses pendidikan berjalan efektif, tertib, dan berkelanjutan sesuai tujuan yang telah diterapkan. Kesimpulannya adalah administrasi pendidikan merupakan komponen penting dalam sistem pendidikan. Tanpa administrasi yang baik, sekolah tidak dapat berfungsi optimal. Di era modern, administrasi harus inovatif, transparan, dan berbasis teknologi agar mutu pendidikan terus meningkat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang makalah kedua. Makalah ini membahas tentang pentingnya administrasi pendidikan dalam menjalankan dan mengelola ke sekolah. Administrasi pendidikan bukan hanya urusan catat-mencatat, tetapi juga mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dokumentasi, hingga evaluasi, agar sekolah bisa berjalan teratur, efektif, dan mencapai tujuan pendidikan. Selain itu, makalah juga memberikan contoh bagaimana administrasi dijalankan di berbagai bidang seperti kurikulum, kesiswaan, keuangan, sarana prasarana, dan hubungan sekolah dengan masyarakat. Inti pembahasan dari kelompok 2 adalah administrasi pendidikan adalah proses kerjasama untuk mengatur seluruh sumber daya pendidikan agar tujuan sekolah tercapai. Administrasi pendidikan memiliki fungsi manajerial seperti merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan menguasai kegiatan sekolah. Administrasi berperan dalam perencanaan program sekolah, pembagian tugas dan koordinasi kerja, pengendalian dan evaluasi kegiatan, dan menyediakan data dokumentasi. Kesimpulan dari kelompok 2 adalah administrasi pendidikan merupakan fondasi dalam pengelolaan sekolah. Tanpa administrasi yang baik, kegiatan belajar akan berantakan, penggunaan dana tidak terkontrol, dan mutu pendidikan sulit berkembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang makalah kelompok 3. Makalah ini membahas pentingnya sistem administrasi dalam pengelolaan sekolah. Administrasi ini dijelaskan sebagai proses mengatur seluruh sumber daya pendidikan seperti guru, siswa, sarana, keuangan, dan kurikulum agar kegiatan belajar di sekolah berjalan efektif dan sesuai tujuan pendidikan nasional. Di dalamnya dibahas berbagai sistem administrasi sekolah, mulai dari administrasi kurikulum, kesiswaan, kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, humas, persuratan, hingga layanan khusus seperti perpustakaan dan UKS. Inti makalah dari kelompok 3 adalah administrasi sekolah adalah proses kerjasama untuk mencapai tujuan pendidikan melalui perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Tujuan administrasi yaitu agar sekolah berjalan teratur, efisien, transparan, dan memenuhi standar pendidikan yang diterapkan. Macam-macam sistem administrasi sekolah adalah 1. Administrasi kurikulum, 2. Administrasi pendidikan, 3. Administrasi kepegawaian, 4. Administrasi keuangan, 5. Administrasi sarana prasarana. Kesimpulan dari kelompok 3 adalah administrasi sekolah adalah komponen utama yang menentukan baik tidaknya pengelolaan sekolah. Semakin
Semakin terata administrasinya, semakin tinggi pula efektivitas proses belajar dan mutu hasil pendidikan. Kolaborasi, pemanfaatan teknologi, serta akuntabilitas sangat dibutuhkan agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai dan sekolah dapat berkembang mengikuti tuntunan zaman. Baiklah, kita lanjut ke makalah 4. Makalah ini membahas tentang manfaat sistem administrasi dalam pengelolaan sekolah. Administrasi pendidikan dijelaskan sebagai proses kerjasama untuk mengatur seluruh sumber daya yang ada di sekolah, mulai dari guru, sarana, prasarana, hingga keuangan supaya kegiatan belajar mengajar berjalan efektif dan mencapai tujuan pendidikan. Di dalamnya dijelaskan konsep administrasi pendidikan, dasar dan asasnya, fungsi utamanya seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, sampai pelaporan. Selain itu, dibahas juga ruang lingkup administrasi sekolah seperti administrasi kurikulum, kepegawaian, kesiswaan, sarana prasarana, dan makalah ini menegaskan bagaimana administrasi yang baik mendukung kelancaran sekolah dan menjadi penunjang peningkatan kualitas pembelajaran. Inti pembahasan makalah 4 adalah administrasi pendidikan adalah upaya kerjasama seluruh warga sekolah untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Administrasi memiliki landasan hukum dan filosofis seperti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ada beberapa fungsi utama administrasi pendidikan, yaitu 1. Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan koordinasi, pengawasan dan pelaporan, dan pengangguran atau pembiayaan. Kesimpulan dari kelompok 4 yaitu sistem administrasi adalah bagian yang sangat penting dalam pengelolaan sekolah. Administrasi yang baik 1. Membuat kegiatan pendidikan lebih efektif dan efisien. 2. Menjamin transparansi serta akuntabilitas dalam setiap kegiatan sekolah. 3. Meningkatkan mutu pembelajaran melalui pengelolaan yang terarah dan terdata dengan jelas. Baiklah, di sini kita akan menjelaskan tentang makalah kelompok 5. Makalah ini membahas tentang proses pengambilan keputusan dalam administrasi pendidikan yang harus dilakukan secara cerdas dan berkarakter untuk meningkatkan mutu pengelolaan sekolah. Keputusan yang dibuat kepala sekolah dan pihak administrasi dapat berdampak langsung pada proses belajar mengajar, manfaat sumber daya sekolah, hingga hubungan sekolah dengan masyarakat. Makalah ini juga menjelaskan pengertian pengambilan keputusan, faktor yang memengaruhi keputusan, prinsip-prinsip agar keputusan efektif, strategi agar keputusan memiliki nilai karakter, serta manfaatnya bagi sekolah. Inti dari kelompok makalah 5 adalah administrasi pendidikan adalah proses memiliki alternatif terbaik untuk mencapai tujuan sekolah. Faktor yang memengaruhi keputusan ialah 1. Sumber daya sekolah, 2. Kebijakan pendidikan, 3. Komunikasi, 4. Teknologi, 5. Budaya sekolah. Prinsip keputusan yang efektif adalah 1. Transparan, 2. Akuntabel, 3. Mengikut sertakan warga sekolah, 4. Adil dan tidak memihak, 5. Efisien dalam menggunakan sumber daya. Kesimpulan dari kelompok makalah 5 adalah pengambilan keputusan yang cerdas dan berkarakter dalam administrasi pendidikan sangat penting agar sekolah mampu mencapai tujuan pendidikannya. Jika keputusan dilakukan secara tepat, transparan, dan melibatkan nilai karakter, sekolah akan memiliki pengelolaan yang lebih efektif, pembelajaran lebih berkualitas, dan kepercayaan masyarakat meningkat. Sekianlah penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf.